Windows Virtual Desktop, kita tinggal kita tinggal leverage yang namanya site-to-site VPN dari Azure-nya sendiri ke bawah ya, ke on-prem, atau kita bisa menggunakan yang tadi saya sebutkan itu adalah express route gitu loh. So basically the whole idea is that aplikasi itu masih tetap di host di bawah, dan nanti dari sebagai user kita pasti akan connect dulu ke virtual Windows Virtual Desktop Environment ini, baru nanti dari Windows Virtual Desktop Environment ini baru nanti secara traffic itu baru kita route balik ke on-prem gitu loh. Jadi sebenarnya kita cuma memberikan akses gitu. Kita tidak perlu memindahkan aplikasi ini ke kemana-mana lagi. Jadi aplikasi tersebut akan tetap stay di on-prem gitu Pak. I hope this makes sense. Oke, bagaimana Pak Wiyanto? Apakah sudah clear? Oke, baik, jelas. Terima kasih. Selanjutnya kita jawab dengan pertanyaan Bapak Gersom. Bapak Gersom, is it also using like RSA secure token to protect remote access from outside or outsider? Bagaimana Pak Badani? Ya. Oke, sure. Jadi kalau misalkan kita mau leverage itu, jadi sebenarnya itu kan jadi lebih ke third party, and I'm pretty sure we can actually leverage that as well to actually to enhance security gitu kan, in terms of our current deployment. Kalau misalkan kita sudah punya RSA deployment juga gitu, jadi kita bisa menggunakan hal itu untuk enhance. So I'm pretty sure we can, but I think to make sure, mungkin dari sisi saya juga itu bisa menjadi mungkin saya bisa cari dokumentasi tersebut kalau misalkan kita menggunakan RSA gitu. Oke, baik Bapak Gersom, apakah sudah clear? Oke, clear Pak, thank you. Baik, terima kasih Bapak Gersom. Baik, mungkin saya boleh sebentar, saya boleh show untuk ada offering dari VB Cloud. Pak Dhani, saya boleh show screen ya Pak Dhani? Ya, silakan Pak Toto, terima kasih. Baik, ya, baik Bapak Ibu semuanya. Jadi terkait dengan Windows Virtual Desktop ini, apakah sudah terlihat jelas layar saya? Ya Pak. Oke, baik. Ya, jadi dari VB Cloud juga ingin membantu untuk memberikan pengalaman baru nih, mungkin bagi Bapak Ibu yang belum familiar atau mungkin belum mengetahui tentang Windows Virtual Desktop, kita bisa memberikan 1 bulan gratis untuk uji coba. Jadi tinggal nanti bisa diisi di feedback form di bagian section yang kedua. Itu ada free trial 1 bulan untuk Windows Virtual Desktop. Bila memang Bapak Ibu ingin mencobanya bisa langsung jawab yes saja dan tinggalkan data Ibu supaya nanti kita bisa komunikasi lagi. Lalu mungkin di sini ada syarat dan ketentuannya, yaitu ini berlaku untuk SMC dan Enterprise segmen dari Microsoft. Yang kedua, tidak berlaku untuk segmen pemerintah, government, atau mungkin BUMN. Dan juga bila memang kuotanya masih tersedia. Jadi memang untuk free 1 bulan ini cukup limited Bapak Ibu. Jadi bila memang tertarik dan ingin cobanya, bisa segera isi feedback formnya dan kita akan cek di internal kita apakah memang eligible dari perusahaan Bapak Ibu untuk mendapatkan free 1 bulan ini. Baik. Oke. Boleh bentar, saya close. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Andri. Bapak Andri, apakah mendukung single sign-on melalui Microsoft 365? Oke. Bapak Dhani? Iya Pak, jadi yes to confirm yes it is. Jadi kalau kita ngobrolin single sign-on itu sebenarnya itu salah satu fiturnya Azure Active Directory juga ya, gitu yang saya nggak mention sih tadi. But yes, it definitely support single sign-on as well Pak. So absolutely. Oke, Bapak Andri clear ya Bapak Andri ya, bisa mendukung untuk single sign-on. Oke Pak. Baik, selanjutnya kita ke Bapak Dayon. Bapak Dayon, apakah ada demo yang bisa dicoba untuk Windows Virtual Desktop ini?
Um, Yes. good point. Mungkin Pak Dayan, saya cari dulu ya Pak ya. Kalau misalkan ada slide yang mungkin yang kita bisa share juga ya. So I think as far as I'm concerned pada saat ini sih belum yang kita bisa publicly share from a demo perspective. But let me find out if there is, and obviously kalau misalkan ada nanti saya bisa saya pasti akan share juga gitu ke Pak Dayan. Baik. Oke. Selanjutnya, Bapak Wiyanto bertanya kembali, apakah bisa ditampilkan contoh Windows Virtual Desktop-nya yang sudah berjalan sekarang? Apakah Pak Dhani bisa membantu atau mungkin di next? Pada saat ini saya nggak ada ya contohnya gitu. Mungkin, but what I can do is again saya bisa memberikan sebuah artikel juga sih dari dokumentasi. What does Windows Virtual Desktop look like exactly gitu. Jadi mungkin untuk memberikan sebuah gambaran in term of Windows Virtual Desktop itu, jadi ada dua cara. We either the default itu biasanya kita mengakses lewat HTML gitu kan. Jadi semua everything is web based. Tapi jadi think about kalau misalkan kita yang udah punya Azure environment ya gitu, terutama think about when we actually logging into Azure portal, dan juga dari lewat Azure portal itu kita kita harus masuk ke say virtual machine yang kita deploy. So think about that. We can actually we can actually have the same scenario gitu kan. Nah, tapi yang kedua itu juga sebenarnya kita bisa download juga kliennya gitu loh. Jadi kita bisa download klien tersebut untuk mendapatkan full desktop experience. Itu nomor dua. Dan juga on top of that gitu juga jadi in terms of the experience gitu kan. Kalau misalkan kita juga mau memberikan sebuah akses untuk langsung ke aplikasinya, itu pun juga itu bisa. Jadi kita bilang itu lebih ke memberikan fasilitas khusus untuk remote app doang gitu. But what I can do is let me just get the article in terms of what or even just documentation in terms of what Windows Virtual Desktop looks like. Jadi sebenarnya gambarnya lebih jelas ya. So just bear with me on that one juga ya, Pak Toto. Oke, baik, mungkin juga nanti bisa disisipkan link artikelnya atau link dari demo atau video gitu ya Pak Ya, Dhani di slide kontennya ya. Nanti betul. slide kontennya nanti saya juga akan share ke seluruh peserta di sesi kedua ini. Baik, mungkin sebelum berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, boleh bantu Bapak Ibu untuk mengisi feedback form kami. Yes, feedback formnya sudah saya berikan di kolom chat. Untuk linknya bisa tolong bantu diisi singkat. Oke. Dan juga saya juga minta maaf sebelumnya, tadi ada kendala teknis ketika mau record untuk sesi kedua ini, sehingga baru berhasil di-record pada saat sesi Q&A. Mohon maaf Bapak Ibu. Semoga nanti untuk yang sesi-sesi selanjutnya tidak ada kendala teknis. Baik, terima kasih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Bapak Hari Sulu. Apakah ini modelnya seperti Citrix? Apakah Ya, betul sih Pak. Jadi sebenarnya kalau kita ngobrolinnya Citrix, that is correct. Jadi sebenarnya modelnya is very similar. Jadi kalau kita ngobrolin Citrix kan ada Citrix Zen Desktop dan juga ada Citrix Zen Apps ya, gitu kan. In term of how user can actually access. So this is exactly maksudnya very very similar in term of the solutions gitu. Dan juga mungkin yang saya tidak share pada saat ini. Kalau kita ngobrolinnya Windows Virtual Desktop, think about Windows Virtual Desktop as a management plane. Jadi kalau misalkan sebagai customer kita sudah menggunakan Citrix, kita tuh sebenarnya kita bisa leverage Citrix to be utilized as a management plane-nya gitu. Jadi untuk menggantikan Windows Virtual Desktop ini gitu. So mungkin saya akan jadi untuk menjawab pertanyaan ini saya akan masukkan juga Pak ke slide-nya ya Pak Toto ya gitu. We can talk about that management plane component, di mana kalau kita ngobrolin management plane, kalau dari Windows Virtual Desktop is obviously the first party solutions
to provide a management from a remote desktop perspective. Tapi kalau misalkan customer kita udah pakai Citrix, we can leverage Citrix as a management plane. Atau customer kita yang sudah pakai VMware Horizon, kita bisa pakai VMware juga as a management plane-nya. Gitu, Pak. Oke, apakah cukup jelas, Pak Hari? Clear ya, Pak ya? Oke. Baik, terima kasih Pak Hari. Selanjutnya juga ada pertanyaan kembali dari Pak Dayon. Boleh tahu requirement spek hardware atau bandwidth yang dibutuhkan untuk menjalankan WVD ini, Pak Dani? Oke, mungkin ini saya balikin lagi ke tim VB ya, gitu kan. Jadi gini Pak Dayon, kalau kita ngobrolinnya hardware spec ataupun bandwidth itu, jadi sebenarnya baliknya, so we need to actually do some type of assessment sih. Nah, nanti kan, assessment. Ya, betul. Jadi nanti tim VB yang akan membantu untuk menjalankan assessment ini. Based on the assessment, jadi biasanya assessment itu kita dilihatnya dari sisi usernya sendiri, Pak. Gitu. Nah, tergantung dengan usernya dan juga user personanya, gitu. Kalau kita sudah bisa menentukan user persona tersebut, nanti dari user persona tersebut akan kita bisa menentukan dari sisi hardware spec yang dibutuhkan untuk membuat memberikan sebuah fasilitas untuk remote desktop ini, Pak. Itu nomor satu. Dari sisi bandwidth, yes, mungkin saya akan enaknya gimana ya Pak Toto. Jadi ada beberapa juga sih dari link yang saya bisa share dari sisi bandwidth sih kalau mau gitu. Itu semua udah ada di Microsoft documentation-nya juga gitu. Jadi ini again it depends on the user persona. Jadi kalau kita ngobrolin user persona, ada kalau misalkan saya sebagai data entry itu mungkin considered as a light user gitu. Tapi kalau misalkan saya butuh pakai Office 365, saya butuh akses database, saya ada juga mungkin ada beberapa aplikasi custom juga yang saya akses, itu mungkin sebagai heavy user. Nah, ini bandwidth akan berbeda. And I can share that link as well, either di chat ini atau saya bisa share juga di slide-nya juga sih Pak. Gitu, terserah sih. Oke, baik. Yes, nanti bila memang ada linknya bisa masukin ke dalam slide-nya, Pak. Nanti kita akan juga share. Dan juga memang bila memang nanti dari Bapak Ibu sekalian yang juga pengen tahu tentang requirement-nya, lalu apakah memang dari saat ini betul ada kebutuhan untuk yang Windows Virtual Desktop, feel free, Pak, bisa langsung diisi Bapak Ibu untuk feedback form-nya, lalu say yes aja untuk di trial 1 bulan itu. Nanti berikan data yang bisa dihubungi, lalu nanti dari tim VB akan kontak dan follow up ke Bapak Ibu, lalu akan memberikan assessment-nya, Pak. Baik, cukup clear ya, Bapak Dayon? Baik, oke. Selanjutnya dari Ibu Dea. Bagaimana cara perhitungan license Windows Virtual Desktop? Cukup beli satu untuk semua user atau per user masing-masing satu, Pak? Jadi, good question, Bu. Jadi sebenarnya gini, kalau misalkan kita ngobrolin license itu kan it's definitely per user. Jadi per user we actually need either Windows 10 Enterprise VDI atau kalau misalkan IM 365 ya Bu ya, Microsoft 365, apakah itu F1 ataupun E3 ataupun E5 gitu Bu. Nah, jadi in term of the licensing perspective, we just need it's definitely gonna be per user basis, but that's the only licensing that we need. Oke, sekiranya bagaimana Ibu Dea? Apakah sudah clear? Baik, bila ada pertanyaan lainnya, kita masih ada waktu sisa 5 menit, dan sekali lagi saya encourage kembali untuk para peserta, Bapak Ibu, untuk bisa mengisi feedback form yang sudah diberikan di link tersebut, dan bila memang nanti ada kebutuhan lainnya, atau mungkin memang sedang butuh untuk virtual desktop, dan butuh assessment apakah ini bandwidth yang saya punya sekarang itu cukup atau tidak, apakah speknya juga mumpuni atau tidak, itu bisa diisi saja, say untuk yes, untuk mau mendapatkannya. Nanti ada dari tim kita tentunya yang akan melakukan assessment untuk Bapak Ibu semuanya.
Baik. Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Saat ini untuk feedback formnya masih sudah berpartisipasi 3 orang. Baik. Terima kasih untuk yang sudah mengisi feedback formnya, dan yang lainnya mungkin dari sekian banyak bisa isi kembali juga untuk feedback form ini. Oke, ada pertanyaan lagi dari Pak Wianto. Printing virtual juga ya? Oh, jadi Pak, kalau kita ngobrolnya printing, we support printing regardless. Jadi think about kalau kita kalau kita lagi ada sesi remote desktop gitu kan, kita tetap masih bisa menggunakan keyboard and mouse ya Pak ya, yang kita. So it's exactly the same concept Pak gitu. Jadi kalau misalkan kita mau bisa memberikan akses untuk user itu untuk ngeprint dokumen di local printernya di rumah, itu we can actually do that as well. So atau mungkin ada beberapa juga company yang memang kita nggak bisa, mungkin karena dokumen tersebut sensitif, kita nggak boleh memberikan akses untuk user tersebut, klien tersebut untuk ngeprint di remotely di rumah gitu. Again, we can actually create that policy as well Pak gitu. So in terms of that policy, we can actually use the likes of Active Directory juga gitu. So that's number one. Nah kalau misalkan juga mungkin ada scenario di mana kalau kita mungkin karena sebagai aplikasi masih di host di bawah di on-prem, dan juga kita mau ngeprint di kantor, biarpun saya sebagai user kan saya ini lagi ada sesi remote ya, itu juga bisa gitu Pak. So there's no issues karena kita udah punya satu VPN tunnel langsung ke on-prem-nya juga gitu. So we just gonna sort of treat that as like a local network printing gitu Pak. So I hope that makes sense. Oke, baik-baik berarti. Oke. Printingnya akan dibedakan dari tempat kita reside. Oke, Pak Dhani ada tambahan dari Pak Wianto untuk pertanyaannya. Iya. Jadi maksudnya kalau printingnya berbeda itu karena printingnya di kantor apa gimana Pak Wianto? Jadi gini Pak, jadi kita bisa kerja di work from home, tapi printingnya di salah satu kita punya tempat gitu, misalnya di kantor atau di kita punya gudang gitu. Jadi kita bisa, harus ada printer gitu ya, atau memang ada virtual printing gitu. Jadi gini Pak, jadi tergantung kalau misalkan biasanya kalau misalkan kita sudah punya network printing sendiri ya Pak ya di kantor gitu kan. Jadi kalau misalkan kita membuat fasilitas remote desktop ini, kita tetap masih akan bisa print ke kantor Pak. Jadi the reason why we can actually do this is because kita kan kalau misalkan kita mau akses aplikasi yang masih di host di on-prem, itu kita harus tunnel Pak, atau kita menggunakan express route gitu ya. Jadi karena kita sudah punya VPN tunneling ini atau express route facility ini, itu jadi pas lagi kita mau ngeprint, jadi kita langsung bisa ngeprint di kantor gitu. So there is no issue in terms of how we can actually print Pak. Jadi sebenarnya bisa ya? Ya, betul. Tidak masalah, oke. Tidak ada masalah Pak. Baik, sudah jelas Pak Wianto. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan lainnya? Masih ditunggu juga untuk feedback formnya. Sudah terisi 7 respon, 7 partisipan sudah mengisi feedbacknya. Terima kasih untuk partisipasinya dan juga effortnya untuk mengisi feedback form tersebut. Dan juga mungkin masih ada 1-2 pertanyaan kembali, soalnya jamnya sudah jam 11 yang kita lihat terakhir. Pak Danilo get the point. Oke, Pak Dayon. Oke. Get the point, oke. Oke, baik. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan kembali. Oke. Kita sudahi untuk webinar sesi kedua hari ini. Dan jangan lupa, besok kita masih ada sesi yang ketiga, yaitu bagaimana untuk memonitoring analisa dan manage ongoing operation of your infrastructure with Azure.
Baik, akan dibawakan oleh Solution Architect dari VB Cloud, Bapak Albert. Dan jangan lupa untuk ikut serta untuk bisa belajar kembali bersama-sama dengan VB Cloud. Dan juga saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Danilo untuk effort dan juga waktunya yang supaya kita bisa jadi lebih mengerti lagi untuk belajar bareng lagi mengenai Windows Virtual Desktop. Terima kasih Pak Danilo. Terima kasih sekali Pak Toto dan thank you for having me. Terima kasih. Ya, dan juga untuk Bapak Ibu semuanya, dan juga saya juga meminta maaf bila ada kekurangan. Dan untuk recording dan juga slide-nya akan diberikan paling lambat H+7 ke email masing-masing. Baik, terima kasih untuk semuanya. Stay safe, stay produktif, dan kita berjumpa lagi besok di jam yang sama. Terima kasih Pak Dani dan Bapak Ibu semuanya. Thank you semua. Terima kasih.